Oke, salam riset, salam perjuangan. Dengan riset kita berjuang untuk membangun bangsa ini jauh lebih baik di kemudian hari. Hidup mahasiswa. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat serta seluruh teman-teman finalis perlombaan esai nasional yang diselenggarakan oleh The Green Science Society pada tahun 2020 ini. Perkenalkan, nama saya adalah Anak Abdul Prasetyo, saya dari Universitas Negeri Semarang, tepatnya dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya mempunyai sebuah gagasan, mempunyai sebuah ide, mempunyai sebuah inovasi yang sangat luar biasa, yang khususnya cocok diterapkan di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, sebelum kita berlanjut kepada inovasi saya yang sangat luar biasa, izinkan saya untuk memutarkan sebuah cuplikan video tentang tingkat pengangguran terbuka tingkat SMK. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pandemi COVID-19 membuat jumlah pengangguran di Indonesia bertambah hingga 3,7 juta orang. Jumlah tersebut menambah angka pengangguran yang sudah ada sebelumnya yang mencapai 7 juta, kini menjadi sekitar 10,7 juta orang. Oke, sebelumnya adalah video tentang tingkat pengangguran terbuka tingkat SMK pada tahun 2019. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 diprediksi akan naik hingga 10 juta orang pada tahun ini, dan bahkan lebih mengingat pandemi COVID-19 belum segera ada titik temu untuk berakhir. Selanjutnya adalah saya di sini mempunyai 4 rincian permasalahan tentang tingkat pengangguran terbuka tingkat SMK khususnya di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah TPT di Indonesia berada pada angka 5,28%. Dari 133,56 juta angkatan kerja, terdapat 126,51 orang bekerja dan 7,05 juta orang pengangguran. Dan angka pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan sebesar 10,42%, data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 awal. Kemudian yang kedua adalah hal ini diperburuk dengan adanya COVID-19 yang menyebabkan angka pengangguran diprediksi meningkat hingga 10 juta orang pada tahun 2020. Hal ini tentu menjadi ironis karena apa? Kenaikan tingkat pengangguran terbuka naik 3 juta orang pada tahun 2020 dan tidak menutup kemungkinan bahwa lulusan SMK akan menjadi lulusan tertinggi penyumbang TPT pada tahun 2020. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan tidak sesuai dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang, dan hal ini dipengaruhi oleh lapangan kerja yang terbatas, apalagi saat masa pandemi COVID-19 atau COVID-19 seperti saat ini. Kemudian yang keempat adalah rincian dari poin pertama, yaitu TPT di Indonesia tinggi, kemudian masih ada potensi hingga 10 juta orang pengangguran pada tahun 2020. Kemudian yang kedua adalah adanya COVID-19 yang merubah segala-galanya hingga menyebabkan Indonesia resmi resesi pada bulan September kemarin. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi lulusan SMK tidak sesuai dengan kebutuhan zaman dan kurang dibutuhkan di lapangan kerja. Kemudian yang keempat adalah efeknya adalah program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals menjadi terhambat. Melihat situasi pandemi yang belum jelas akan berakhir, kemudian melihat tingginya tingkat pengangguran terbuka TPT SMK dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini masih sangat tinggi, kami atau saya mempunyai sebuah solusi, yaitu Student Creator. Pelatihan website konten kreator bagi lulusan SMK untuk alternatif link and match dan pekerjaan berbasis digital sebagai wujud peran inspiratif dan inovatif generasi milenial di masa pandemi COVID. Oke, kemudian apa itu yang dinamakan Google Website Content Creator? Google Website Content Creator adalah sebuah program pelatihan yang dirancang untuk dapat memonetisasi kemampuan lulusan SMK sehingga kompetensi lulusan SMK tersalurkan, termanfaatkan di dunia digital, membantu masyarakat, serta mendapatkan penghasilan dari iklan Google AdSense yang sudah tayang di website peserta pelatihan. Karena kami bermitra dengan Google AdSense, kemudian nama dari peserta pelatihan adalah Content Creator Google AdSense. Kemudian adalah sasaran pelatihan Smart Creator. Yang pertama adalah
siswa SMK ya atau yang sedang ongoing. Kemudian yang kedua adalah lulusan SMK yang belum mendapatkan pekerjaan dan terdampak pandemi COVID-19. Oke semuanya, sekarang saya sedang berada di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Kemudian selanjutnya adalah Metode pelatihan student creator. Yang pertama adalah menggunakan online live teaching, menggunakan webinar. Jadinya siswa peserta pelatihan akan mendapatkan webinar langsung dari instruktur selama 3 jam per hari. Kemudian yang kedua adalah online. Online di sini adalah online live support, di mana pekerjaan siswa SMK tentang website content creator ini akan dipantau terus oleh live support kita selama 12 jam. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan metode remote desktop access. Kemudian media pembelajaran yang kami gunakan di sini adalah menggunakan e-book dan video pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah alur atau tahapan pelatihan dari student creator. Yang pertama adalah pembentukan komunitas student creator. Kemudian yang kedua adalah pelatihan student creator. Tapi sebelum saya masuk ke dalam materi yang lebih jauh, di sini saya akan memaparkan detail-detail dari pelatihan smart creator. Seperti contohnya adalah dari detail pelaksanaan pelatihan, yaitu yang pertama adalah durasi pelatihan dari student creator, yaitu selama 2 bulan masa pelatihan dengan rincian 3 jam pelatihan per hari yang langsung melalui webinar. Kemudian yang kedua adalah 12 jam live support pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah 8 kali evaluasi progres pelatihan. Kemudian selanjutnya adalah detail biaya pelatihan. Biaya pelatihan pada student creator adalah sejumlah Rp1 juta untuk satu peserta. Kemudian detail pola pembayaran. Pola pembayaran pada pelatihan student creator adalah dapat dicicil hingga 50% di awal dan 50% dibayarkan ketika peserta pelatihan sudah mendapatkan gaji dari Google AdSense. Kemudian kenapa saya atau kami lebih prefer menggunakan website ataupun blog? Yang pertama adalah cost pelatihannya tergolong murah. Kemudian yang kedua adalah algoritmanya mudah dipahami dibandingkan dengan platform lain seperti YouTube ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah biaya produksinya murah. Maksudnya adalah biaya produksi setelah pelatihan oleh peserta pelatihan. Kemudian yang keempat adalah peluang keberlanjutannya masih 5 hingga 10 tahun. Oke, selanjutnya adalah tahapan pelatihan dari student creator. Yang pertama adalah membuat website dengan domain top level domain atau TLD, atau bisa juga menggunakan domain gratis menggunakan domain dari Blogger. Kemudian, tahapan yang kedua adalah setelah berhasil membuat website, para content creator dilatih untuk mengunggah tema khusus yang sudah dipersiapkan dalam pelatihan. Yang ketiga adalah membuat konten yang berkualitas dalam artian konten yang banyak dicari oleh masyarakat dunia maya dan sesuai dengan kompetensi siswa SMK. Yang keempat adalah pendaftaran website peserta pelatihan ke indexing Google Webmaster seperti yang ada di slide. Kemudian yang kelima adalah melakukan research keyword. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keyword apa aja yang sedang trending saat ini. Keenam adalah pendaftaran website ke penyedia layanan iklan berbayar seperti Google AdSense. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan iklan dan iklan tersebut dapat menghasilkan penghasilan bagi siswa SMK. Yang ketujuh adalah optimalisasi konten, webmaster, SEO, text, and keyword. Hal ini dilakukan agar website tersebut bisa optimize setiap saat. Yang kedelapan adalah contoh website yang sudah jadi dan dapat menampilkan iklan seperti yang ada di tanda panah. Kemudian yang kedelapan adalah mendapatkan penghasilan. Ketika semua step pelatihan itu sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah mendapatkan penghasilan. Ini adalah salah satu penghasilan yang pernah saya dapatkan ketika mendalami ilmu sebagai content creator. Yang kiri adalah per hari, yang kanan adalah per bulan. Dan ini sebagai bukti bahwa pelatihan ini bisa mendapatkan penghasilan khususnya di era pandemi. Dan pelatihan ini pernah diterapkan di tingkat universitas dan sangatlah berhasil dengan tingkat keberhasilan adalah 100%. Ini adalah detail pembayaran dari Singapura. Kemudian pembayaran PIN dari Malaysia, kemudian adalah PIN dari Vietnam. Dan ini adalah contoh pemindahan buku atau transfer rekening keliling dari Google Asia Pasifik ke rekening penerima. Kemudian adalah kesimpulan atau potensi hasil dari pelatihan student creator. Yang pertama adalah terjadinya link and match, kemudian yang kedua adalah mendapatkan penghasilan dari dunia maya yang bersumber dari luar negeri dan dapat mengurangi dampak pengangguran COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya komunitas website content creator. Yang keempat adalah membantu masyarakat dengan ilmu-ilmu terapan. Terima kasih telah menyimak paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.